Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Malam ini kita ngomong Marcuse. Marcuse kalau dalam sejarah filsafat, termasuk filsafat kontemporer, masuk generasi teori kritis. Generasi teori kritis itu mengembangkan ajaran-ajarannya Karl Marx. Cuma Karl Marx-nya tidak kayak penerus Karl Marx seperti Lenin, Mao, dan kawan-kawan. Bagi mereka, kalau orang hanya mengikuti Karl Marx 100%, tidak operasional, zaman berubah. Di zaman Karl Marx relasinya juragan sama buruh. Tapi hari ini tidak itu lagi. Situasinya sudah jauh lebih kompleks. Maka menerjemahkan gagasan-gagasan Karl Marx tidak bisa begitu saja diaplikasikan. Maka tokoh-tokoh seperti Marcuse dan kawan-kawan ini diambil kesadaran pembebasannya, kemudian diadaptasikan, disesuaikan dengan situasi kontemporer. Lahirlah antara lain yang dikenal teori kritis. Dari generasi pertama kita ambil Marcuse ini. Nanti generasi kedua ada Habermas. Ya, Marcuse dari namanya kelihatan Jerman. Meskipun nanti akhir hidupnya pindah ke Amerika. Dari riwayat hidupnya dia sempat juga masuk wajib militer, cuma tidak ikut perang, bagian ngopeni kuda. Gagasan-gagasannya luar biasa. Cuma malam ini kita ambil satu bagian saja tentang kritiknya pada modernitas dari buku One Dimensional Man. Saya awali dari sini untuk menuju teori kritis sebelum masuk ke Marcuse. Jadi orang-orang yang sudah menikmati dunia modern, ya modern itu sebenarnya istilahnya agak ambigu. Kalau dari sisi istilah, modern itu artinya baru. Jadi orang yang tidak ketinggalan zaman itu pasti dia modern. Orang yang update itu modern. Tapi dalam sejarah filsafat, modern kadang dipakai juga untuk menyebut satu fase sejarah. Satu periode yang diawali abad 15. Kalau dalam sejarah, tepat ketika Islam mulai surut pengaruh intelektualnya, abad-abad 15-16, Barat mulai melahirkan Renaissance of Clarum, pencerahan. Disitulah diawali era modern yang menjawab kegelisahan dominasi agama-agama. Kalau di Barat kan dominasi agama Kristen luar biasa zaman itu, gereja. Sehingga banyak orang menyebut zaman itu di Barat adalah era kegelapan. Kenapa gelap? Karena orang tidak bebas mikir. Bahkan ilmuwan yang harusnya berpikirnya objektif, bebas untuk menemukan ilmu baru, harus manut aturannya gereja. Tidak boleh ada satupun teori, satupun konsep yang nabrak kebenaran agama versi gereja. Nah, setelah itu muncul era modern. Cirinya kan antroposentris, manusia sebagai pusat segalanya. Habis-habisan mengelaborasi kemampuan manusia dalam dunia rasional, individual, bebas. Dan itu terbukti sukses. Karena beberapa abad selanjutnya Barat jaya mendominasi zaman. Sebenarnya sampai hari ini. Diakui atau tidak diakui. Sementara Timur diakui atau tidak diakui, kita surut dan kalah. Makanya ngamukan. Orang kalah itu kan gampang tersinggung, gampang ngamuk. Itu di antara cirinya. Nah, cuma modern ini awalnya kan mengkritik tradisi ketat, tradisi mitos. Akhirnya juga menjadi mitos. Banyak hal-hal yang dikategorikan sebagai modern akhirnya diadopsi begitu saja dengan tidak kritis. Sehingga lama-lama jadi mitos. Hati-hati, apapun yang kamu terima secara tidak kritis, kamu jalankan begitu saja, tidak kamu pertanyakan
relevansinya, efektivitasnya, kecocokannya untuk hidupmu, dia akan menjelma jadi mitos. Ya contohnya misalnya mitos itu kalau dulu mitos perdukunan, orang modern mungkin mitos kedokteran. Sakit dikit obat, sakit dikit obat. Dulu pakai jimat, sekarang pakai pil. Dua-duanya sama-sama bisa jadi mitos ketika kamu tidak kritis. Jadi pikiran-pikiran modern juga banyak yang sifatnya jadi kayak mitos. Diterima begitu saja tanpa kritis. Ya tak kasih contoh, cuma jangan bilang-bilang di luar. Misalnya wisuda. Wisuda itu kan unik. Kamu disuruh pakai toga, disuruh pakai kayak daster itu kan. Dan itu begitu kamu pakai itu kan kamu bangganya luar biasa. Sekarang mulai TPA sampai S2, S3 juga modelnya begitu. Lu gunanya apa itu? Ini jangan bilang-bilang di luar. Kemarin ada yang usul, mbok sudah wisudanya, ada kampus yang mau wisudanya pakai sarung aja sama kopiah dan itu kan sebenarnya cuma kesepakatan aja. Kalau disepakati boleh, ya boleh-boleh saja. Wisudanya pakai sarung, pakai kopiah, nanti yang lain pakai sorban sama jubah, nanti yang lain pakai. Wong ya itu cuma simbol. Mungkin sekarang mindah tali toga, besok mindah sorban, misalnya sorbannya diculutkan. Wong ya itu cuma kesepakatan. Ketika kamu terima begitu saja tanpa kritis, dia jadi mitos. Kalau motornya merek apa, anak gaul. Kalau motornya tahun 60-an itu anak jadul. Mitos. Merek HP juga jadi mitos kan. Kalau HP-mu masih merek-merek murah kelas 1 juta dan sekitarnya, kamu beli casing yang kira-kira casingnya casing HP yang kelas puluhan juta ke atas. Kan banyak sekarang begitu. Itu kan kamu terjebak mitos sebenarnya. Banyak mitos-mitos dunia modern. Nah, muncul kesadaran baru, ternyata kita itu hanya jatuh ke lubang yang sama. Dulu sebelumnya kita menghindari mitos-mitos. Kita anggap primitif, kemudian mitos-mitos kita anggap dari agama. Tapi sebenarnya kita jatuh lagi ke dalam mitos-mitos modern. Itu kegelisahan yang memunculkan teori kritis. Yang pertama. Kemudian yang kedua, modern itu kan sangat rasional. Kita tahulah peradaban modern yang positivistik itu, yang dipercaya cuma dua. Yang ada bukti konkretnya atau yang masuk akal. Seolah-olah ilmunya orang modern itu, pengetahuannya orang modern itu sudah luar biasa. Kebenarannya universal. Tapi kemudian ada kesadaran baru. Orang-orang hari ini, orang-orang kontemporer, para filosof baru, mengungkap bahwa ternyata tidak sesederhana itu. Tidak mesti kalau sudah fisika, matematika, biologi itu objektif. Ada subjektivitas-subjektivitasnya. Nah, itu nanti di banyak tokoh kan diungkap. Misalnya ada istilah subjektivitas reflektif. Ternyata ilmu itu yang dianggap objektif, ilmu apapun, teori apapun, menyembunyikan kepentingan dan ada relasi kuasanya sendiri. Kadang-kadang ilmu itu mana dianggap penting, mana tidak penting. Itu tergantung izin atau rekayasa dari yang punya kuasa. Ya kuasa itu di levelnya masing-masing. Apakah itu di kampus, apakah itu dalam satu negara, dalam satu kementerian, dalam mungkin bahkan di pesantren, bahkan takmir masjid ini yang punya kuasa jadi takmir, ngajinya harus apa saja. Itu kan ada relasi kuasa di situ. Ada hubungannya sama kuasa. Enggak serta-merta ilmu itu penting, bagus, terus ngaji. Enggak. Ada relasi kuasa di situ, ada kepentingan yang bermain di situ. Diakui atau tidak diakui. Nah itu Foucault. Ternyata tidak serta-merta ilmu itu rasional atau tidak rasional. Ada juga subjektivitas kritis. Ada orang, kan banyak teori-teori yang mengkritisi, kayak termasuk Karl Marx itu kan mengkritisi situasinya. Tapi ujungnya jadi ideologis. Usaha, kalau bahasa di situ, usaha totaliter ke arah ideologi tertentu.
Setelah mengkritik habis-habisan, akhirnya juga bikin kubu baru, bikin ideologi baru, nambah masalah baru. Itu subjektivitas kritis. Kemarin kritisnya luar biasa, ternyata dia nyari posisi saja. Itu subjektivitas kritis. Seolah-olah yang lama itu jelek luar biasa, maka ikutlah teori dari aku. Nanti teorimu ini jadi ideologi baru. Ada lagi yang kritik, lahir teori baru lagi. Berarti kritik itu meskipun istilahnya ini kritik yang membangun loh Pak. Ini kritik. Di balik kritik ada penggiringan ke arah gaya berpikir tertentu atau ideologi tertentu. Itu subjektivitas kritis. Contohnya Marx. Marx itu kan mengkritik habis-habisan kapitalisme. Pada akhirnya arahnya ke ideologi baru sosialisme. Sama kayak positivisme. Positivisme itu mengkritik cara berpikir yang dogmatis sebelumnya, yang dianggap tidak rasional, tapi ya jatuhnya ke mitos baru rasionalitas. Sama. Jadi jangan percaya kalau ada yang ini murni aku ikhlas ngeritik. Tidak, dia sedang mengarahkan ke arah ideologi yang baik benar versi dia. Nah itu kritiknya modern. Yang ketiga, kesadaran sejarah. Akhirnya orang sadar sekarang, nah itu kesadaran baru namanya, bahwa banyak orang digiring oleh sejarah. Kenapa? Karena cara membaca sejarahnya linier, sehingga orang terseret ke situ semua. Misalnya, kalau ingin sukses, lakukan A, B, C, D. Contohnya tokoh ini. Dan semua orang merasa jalan sukses itu. Itu karena membaca sejarahnya linier. Sehingga akan ada kerugian-kerugian sendiri. Maka harus cermat membaca sejarah. Tidak salah. Tapi harus pinter. Membacanya jangan linier. Kalau membacanya linier, ya akan banyak kerugian-kerugian sejarah. Itu kesadaran hari ini. Orang baru sadar, oh iya ya manusia itu macam-macam. Anak-anak juga wataknya macam-macam. Bacalah yang cermat sehingga tidak harus diseragamkan semuanya. Itu kesadaran sejarah. Jadi ini kesadaran baru, kesadaran reflektif, kesadaran kritis, kesadaran sejarah. Ringkesnya apa kesadaran-kesadaran tadi? Yang pertama, penolakan terhadap semua narasi besar, narasi tunggal. Jadi orang sekarang sadar dunia ini kompleks. Tidak mungkin hanya satu teori, satu konsep bisa menyelesaikan segalanya. Narasinya tidak bisa tunggal. Variabel perubahan itu tidak mungkin satu. Meskipun misalnya Karl Marx bilang bahwa para buruh bersatulah, maka dunia akan aman, tentram, damai, sejahtera, sama rata, sama rasa. Tidak ada jaminan kalau semua buruh bersatu itu yang terjadi. Karena variabel hidup ini banyak. Tidak bisa cuma satu. Jadi narasi besar, narasi tunggal mulai dikritik. Kayak Indonesia ini, krisisnya akan selesai kalau pendidikan moral jalan di semua sekolah. Loh, sejak dulu pendidikan agama sudah ada di sekolah-sekolah itu. Tapi kan tidak jalan. Kenapa? Karena itu mungkin faktor, tapi tidak satu-satunya faktor. Harus dicari juga unsur-unsur yang lain. Jadi mulai tidak percaya dengan jawaban tunggal untuk permasalahan yang kompleks. Tenang aja lah, pokoknya kalau kuliahmu cepat selesai, masa depanmu cerah. Tidak mesti. Tidak jaminan. Gitu loh. Ya apalagi nggak selesai-selesai. Jadi jangan percaya narasi tunggal. Banyak orang bilang misalnya filsafat di dunia Islam itu mati gara-gara dikritik oleh Ghazali. Satu faktor itu saja tidak mungkin peradaban sebesar ini mati gara-gara satu pikiran. Kalau cuma satu, tidak jaminan jawabnya. Maka kamu tidak harus terlalu galau kalau ada 1-2 faktor gagal, karena faktor itu banyak. Jadi jangan percaya narasi tunggal, karena kamu nanti akan terjebak sendiri. Terus semua kebenaran
itu berhubungan dengan konstruksi sosial. Itu pasti di banyak tokoh diomongkan bahwa yang kita anggap benar hari ini itu secara umum dibentuk oleh dunia sosial di mana kita hidup. Mana baik, mana buruk, itu ya logika sosial yang bunyi. Mana pantas, mana ndak pantas, itu ya dunia sosial yang merumuskan. Bahkan mana benar, mana salah, itu dunia sosial yang menanamkan di kepala kita. Karena dunia sosial itu beragam, maka isi kepala kita semua macam-macam. Jadi ini kesadaran baru. Kalau sebelumnya orang itu menganggap semuanya hanya satu, pokoknya inilah yang menyelesaikan masalah. Inilah jawaban satu-satunya. Bahkan di Yunani kan sampai ada yang intinya alam semesta itu. Apakah itu air kah? Apakah itu api kah? Macam-macam jawabannya. Tidak. Inti itu tidak ada. Setiap horizon, setiap lokal punya logika sendiri-sendiri. Kesadaran ini memunculkan yang ketiga itu, sense of fragmentation akhirnya. Decentered self. Ini nanti yang melahirkan individualisme kalau di zaman modern. Ternyata gara-gara modern yang individualis itu kita kan akhirnya identitas individu, identitas yang beda menguat. Orang lebih fokus pada aku beda sama kamu, aku punya keunikan sendiri-sendiri. Kalau sebelumnya fokusnya kan bareng-bareng kita ini umat Islam. Tapi sekarang decentered self. Decentered self itu ya umat Islam, Islam apa dulu? Alirannya apa dulu? Aliran itu cabang apa dulu, dan seterusnya. Selalu lihat bahwa kita ini spesifik. Itu kesadaran barunya. Tidak lagi setiap kita adalah identitas bersama, tapi setiap kita punya keunikan sendiri-sendiri. Ini beda sama sebelumnya. Karena itu tidak ada narasi tunggal yang bisa mengakomodir semuanya. Selalu nanti ada sisa. Itu namanya decentered self. Jadi sudah nggak memusat lagi sekarang. Sekarang ada banyak pusat. Bahkan mungkin setiap individu itu pusat sendiri-sendiri. Sekarang mulai sadar bahwa setiap entitas manusia, baik level individual maupun kelompok sosial, dia punya keunikan sendiri-sendiri. Itu kesadaran baru. Terus itu yang melahirkan hari ini muncul multiple conflicting identities. Tabrakan antar identitas. Karena tadi setiap individu unik, masing-masing punya kepentingan, punya keinginan, punya identitas, maka tidak luar biasa kalau terjadi tabrakan, kalau terjadi benturan antar identitas. Maka jangan kaget. Dulu tidak disadari. Ketika tidak disadari, yang terjadi selalu ingin diseragamkan kembali. Yang beda dianggap salah. Sekarang orang baru sadar, oh iya ya, memang beda. Saya maunya ini, dia maunya itu. Sehingga konflik bisa dihindari. Tapi ketika belum disadari, yang terjadi konflik demi konflik. Oke, terus fenomena hari ini juga mass mediated reality. Realitas yang dibentuk oleh mass media. Kalau ini kalian sudah merasakan sendiri bagaimana dunia maya itu lebih membuat kita sibuk daripada dunia nyata. Ya kan? Kalau dunia nyata kan sudah rutin, kita tiap hari paling ya bangun pagi, terus ngopi, terus malam ngangkring, terus nongkrong, ngerokok. Rutin, tidak ada yang jadi masalah. Tapi begitu kamu buka WA, buka Facebook, buka internet, terjunlah kamu dalam problem-problem dunia maya. Kamu lebih sibuk di situ daripada dunia nyata. Begitu masuk dunia maya, kamu yang di dunia nyata pemalu, jadi ganasnya luar biasa. Itu mass mediated reality. Kalau maki-maki luar biasa begitu di dunia maya, tapi masuk dunia nyata, kamu mengkeret. Itu mass mediated reality. Itu fenomena unik, luar biasa. Ini kesadaran-kesadaran baru yang menggugah kelompok teori kritis untuk mengkritisi dunia modern. Nah,
Karena itu kita harus hati-hati sekarang dengan kesadaran hidup kita. Orang-orang di teori kritis punya klasifikasi, ada 3 jenis kesadaran. Ada kesadaran magis, ada kesadaran naif, ada kesadaran kritis. Kesadaran magis itu kesadaran pasrah. Ya memang dunia ini seperti ini Pak, mau diapain lagi? Kita itu kan cuma hanya bisa menjalani. Sudah ada yang bikin skenario. Nah, ini kamu levelnya ada di kesadaran magis. Kita mengalir saja Pak. Nanti kan kalau memang Allah menginginkan kebaikan, ya kita dapat kebaikan. Kalau enggak, ya semuanya kan Allah yang tahu. Nah itu kesadaran magis. Kesadaran pasif. Pokoknya kamu enggak mau ngapa-ngapain pokoknya. Serahkan aja semua pada Allah. Jadi dikritisi kalau di barat. Sementara kalau di timur kan di antara keutamaan itu yang model semacam ini. Kesadaran level magis inilah yang dikritik habis-habisan oleh Karl Marx. Sehingga terus banyak orang menuduh berarti Marxisme, komunisme itu anti agama. Lebih tepatnya anti keberagamaan. Yang dikritik apa? Agama yang jadi kayak candu. Candu itu kan bikin kita sakau kalau hari ini. Tidak ngerti realitas itu, kamu sedang ditindas habis-habisan. Kamu sedang diperas tenagamu, kamu sedang dizolimi luar biasa. Tapi kamu sudahlah, dunia ini sementara. Allah yang mengatur segalanya. Kita pasrahkan semuanya kepadanya. Tidak apa-apa sengsara di dunia. Besok di akhirat kita masuk surga yang paling tinggi. Kesadaran semacam ini yang dikritik oleh Karl Marx. Sampai menyebut bahwa agama itu candunya masyarakat. Maka kalau tidak ingin cocok sesuai dengan ramalannya Karl Marx, beragamalah yang aktif. Bukan beragama yang pasrah. Beragama yang membebaskan. Kalau enggak, berarti ramalannya Karl Marx cocok. Agama kayak candu bagi kita. Membuat kita pasrah, pasif. Kesadarannya level magis. Ada naik level sedikit. Namanya kesadaran naif. Kesadaran naif itu, kamu tahu ada masalah. Naik 1 tingkat daripada kesadaran magis. Cuma kamu tidak mampu untuk menyelesaikan masalah itu. Terus kamu biarkan saja. Jadi kesadaran naif itu tahu ada masalah, tapi dibiarkan saja. Atau merasa tidak mampu menyelesaikan masalah dan ya sudah, diabaikan. Kesadaran level kedua. Kayak tadi, ternyata modernitas itu masalahnya banyak. Kalau kamu tetap kita harus jadi orang modern Pak, itu namanya naif. Yang ketiga ini yang disarankan, kesadaran kritis. Kesadaran kritis itu tahu ada masalah dan berusaha untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu berarti sudah kritis. Kalau hanya tahu masalah, tidak bisa menyelesaikan masalah, belum kritis. Namanya naif. Tapi kalau tahu masalah dan siap menyelesaikan masalah, namanya kesadaran kritis. Ada lagi di atasnya kesadaran kritis, namanya kesadaran transformatif. Kesadaran transformatif itu tidak sekedar mau berusaha untuk mencari yang benar, tapi juga mau berubah. Sebagai konsekuensi ditemukannya kebenaran. Itu berarti orang ini jenisnya punya kesadaran transformatif. Banyak orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau berubah. Itu dia berarti belum transform. Masih macet, masih jumut. Mungkin dia sudah kritis, pikiran-pikirannya canggih. Dia mampu menganalisis, mencari jalan keluar. Jalan keluarnya ketemu tapi dia sendiri nggak mau keluar. Itu kritis tapi belum transformatif. Transformatif itu dia sendiri sudah mau berubah. Itu berarti kesadaran yang diinginkan oleh teori-teori kritis. Ahli-ahli teori kritis, ya kita kalau bisa naik levelnya ke kesadaran transformatif. Makanya ada kalimat yang terkenal sekali dari Karl Marx itu kan, para filosof sudah banyak berteori merumuskan tentang dunia, padahal yang penting itu bukan pikiran-pikiran tentang dunia, tapi bagaimana mengubah dunia.
Sekarang kita raba diri kita sendiri, kita ada di level kesadaran yang mana. Jadi kritis itu berarti sadar ada masalah dan siap untuk berubah. Kalau naif itu sadar ada masalah tapi tidak mau berubah. Makanya min. Kalau orang ini tidak tahu ada masalah apa, tapi berubah tidak apa-apa, tidak masalah, namanya determinis. Kalau dalam agama termasuk kelompok Jabariyah. Ada kelompok apatis. Kelompok apatis ini kelompok yang sudah cueknya luar biasa. Dia tidak tahu ada masalah, juga tidak peduli berubah atau tidak berubah. Nah, ini level-level kesadaran. Jadi ada kesadaran kritis, ada kesadaran naif, ada kesadaran deterministik, ada kesadaran apatis. Nah, itu pengantar-pengantar untuk teori kritis. Kalau dalam dunia filsafat, setting-setting kesadaran tadi berkembang dari Immanuel Kant, terus dikembangkan lebih jauh oleh Hegel, ditambahi oleh Karl Marx, diekspos lagi oleh Freud. Dari Immanuel Kant, orang diajak bergerak dari dogmatisme ke kritisisme rasional. Mbok hidup itu yang kritis, jangan dogmatis. Akalnya dipakai. Terus ditambahi oleh Hegel, tidak sekedar akal, coba disadari, hidup itu dialektis. Dialektikanya ada di mana? Dalam sejarah. Akal kita itu dibentuk secara dialektis oleh sejarah. Maksudnya, yang kita anggap benar, salah, baik, buruk, itu hasil kita dialog dengan hidup kita sendiri. Nah, itu Hegel, kesadaran dialektika. Nanti ditambahi lagi oleh Karl Marx. Ya, tidak cukup cuma dialektis hidup itu. Kalau dialektika kan adanya dalam subjektif, dalam diri kita, di kepala kita. Hidup juga harus praksis. Kayak tadi, ada unsur mengubahnya ke realitas. Tidak cuma dipikir, tidak cuma dirumuskan, tidak cuma diteorikan. Harus ada kontribusi teori itu dalam kehidupan nyata. Tidak ada gunanya pikiran tinggi-tinggi kalau nggak berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu cara berpikir model Karl Marx. Aspek praksisnya. Jadi dari Immanuel Kant ditunjukkan kita harus menggunakan akal sehat, berpikir kritis, rasional. Terus ditambahi oleh Hegel, jangan lupa hidup itu dialektis. Tidak sekedar mikir, tapi pikiran kita itu hasil dialektika dengan sejarah. Karl Marx datang, iya mikir ya mikir, tapi mikir itu harus mempertimbangkan praksisnya. Cara menjalankannya gimana? Cara mengubahnya gimana masyarakat? Harus ada unsur mengubah masyarakat, mengemansipasi masyarakat menjadi lebih baik. Nah, itu Karl Marx. Nanti terakhir Freud masuk secara psikologis. Iya, praksis ya praksis, tapi jangan lupa manusia itu makhluk yang punya hasrat, punya kepentingan. Tidak setiap praksis yang semula niatnya baik terus mesti baik begitu. Di balik itu harus dibongkar itu. Ada hasrat, ada keinginan, ada motif tersembunyi. Nah, itu Freud mengingatkan. Nah, itu jalannya orang modern begitu. Itu 4 tokoh besar modern barat, Immanuel Kant, kemudian Hegel, Karl Marx, dan Freud. Nah, itu ringkesannya filsafat barat modern. Semua tokoh yang lain tidak akan jauh-jauh dari situ cara berpikirnya. Baik tentang hasrat, tentang praksis, tentang historisitas, atau tentang rasionalitas. Itulah setting intelektualnya sebelum masuk ke teori kritis.